Kita bahas gaya ceplas-ceplos Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan bagaimana gaya komunikasi ini juga berdampak untuk menggenjot ekonomi bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan Ekonom Universitas Indonesia Telisa Aulia Valianti. Prof. Telisa, Mas Adi, selamat malam. Malam. Selamat malam semuanya. Ini kenapa ada diskusi ini, saya bacakan dulu ya. Kalau dari Kompas Monitoring yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap aktivitas warganet di 5 platform media sosial, ini periodenya 8 September, yakni waktu Pak Purbaya dilantik, sampai 13 Oktober 2025, ini ada 25.000 lebih konten komentar yang disematkan. Ini kata kuncinya Purbayayudi Sadewa dengan sentimen positif 47%. Nah, sentimen positif ini salah satunya adalah dengan gaya ceplas-ceplos, gaya koboynya Pak Purbaya. Ini bisa jadi modal atau enggak sih untuk Pak Purbaya bekerja? Mas Ya, Adi? saya kira memang satu sisi ini adalah langkah yang cukup positif. Beberapa waktu yang lalu Presiden Republik Indonesia kan memang sempat mengeluhkan bagaimana model komunikasi politik para pejabat-pejabat di sekitarnya yang dinilai blunder, menimbulkan kegaduhan dan kontroversi. Jadi apa yang disampaikan per hari ini ketika Pak Purbaya itu mendapatkan respon yang cukup positif, bagi saya ini adalah membantu dari kinerja pemerintah. Minimal per hari ini seluruh rakyat Indonesia, Menteri Keuangan yang baru ini relatif cukup komunikatif dan terbuka, menyampaikan hal-hal apapun yang memang selama ini menjadi concern dan konfirmasi publik. Apalagi gaya komunikasi ini kan to the point, direct dan belak-belakan. Dan kalau kita mau jujur, itu adalah gaya komunikasi politik yang paling disukai hari ini. Karena rakyat kita itu kan agak sedikit bosan dengan gaya komunikasi politik yang formal, yang jaim, yang birokrat banget yang gitu sangat ya. birokrat, kata-katanya bagus, manis, tapi kebijakannya kemudian tidak adaptatif dan dalam banyak hal justru menimbulkan kegaduhan. Purbaya sepertinya menyimpan satu sisi yang selama ini tidak dimiliki oleh kebanyakan para pejabat publik ketika komunikasinya memang to the point, direct dan belak-belakan. Tapi yang kedua bagi saya secara prinsip, sekalipun belak-belakan, gaya komunikasinya relatif mudah untuk ditangkap oleh publik. Kalau kebijakannya itu tidak sejalan dengan keinginan masyarakat secara umum, itu tidak kemakan, itu tidak akan diapresiasi. Kalau saya hitung rata-rata secara umum, apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya sebagai bagian dari manuver dan kebijakannya itu dalam banyak hal juga diapresiasi. Misalnya soal pemangkasan transfer ke daerah. Karena daerah-daerah itu dianggap tidak kreatif. Daerah-daerah selama ini terlampau manja, selalu menggantungkan bagaimana soal anggaran kepada APBN. Yang kedua misalnya soal bagaimana silang pendapatnya dengan menteri yang lain seperti Pak Bahlil soal subsidi LPG 3 kg. Itu kan mengkonfirmasi bagaimana selama ini memang subsidi yang diberikan cukup luar biasa dari sektor keuangan negara. Dan yang paling penting yang mendapatkan apresiasi itu ketika Pak Purbaya mengatakan tidak akan bayar hutang wush pakai APBN. Wah, itu langsung ramainya di situ. Langsung ramai betul, karena selama ini terkait dengan wush itu kan soal gonjang-ganjing. Ini adalah terkesan proyek yang dipaksakan di tengah kondisi negara keuangannya yang relatif tidak kondusif, tapi kemudian dipaksakan. Jadi wajar kalau kemudian nemu ada menteri keuangan yang baru kemudian mengatakan awak nih tak mau bayar ini hutang pakai duit negara. Kan ini yang kemudian kenapa Pak Purbaya belakangan ini mendapatkan respon yang harus kita akui relatif cukup baik dibandingkan dengan yang lain. Dengan tadi beberapa kebijakan yang disampaikan Mas Adi soal wush misalnya nggak mau dibayar utangnya pakai APBN, lalu ada juga dengan Pak Bahlil beda pendapat soal subsidi LPG, belum lagi juga soal beberapa poin lainnya. Apakah ini sudah dianggap on the right track, Prof? Ya, jadi saya melanjutkan ya, kalau saya kan dari sisi ekonomi itu ada dua macam. Ekonomi yang sifatnya fundamental sama ekonomi yang bersifat ekspektasi, di mana ekspektasi itu dibentuk dari news ya. Jadi beliau sangat memainkan nih di sisi newsnya ini ya kayaknya. Jadi memang setiap menteri keuangan kan pasti ada stylenya tersendiri ya. Dan beliau sebagai orang pasar, biasa gaya bahasa orang pasar karena beliau backgroundnya market ya. Karena saya juga kebetulan di capital market juga. Jadi gaya ceplos-ceplosnya memang biasa ada karena harus clear gitu. Market itu guidance-nya seperti apa begitu. Jadi pola yang clear ini saya rasa juga dibentuk dari pengalaman beliau yang memang lama di capital market seperti itu. Namun kuncinya kalau saya tetap melihat bahwa ekonomi secara fundamentalnya itu tetap harus dijaga. Jadi harus ada yang jagain juga di dalam. Jadi mungkin dari wakil menterinya. Jadi harus ada sinergi. Jadi mungkin Pak Purbaya dari sisi ke publik ya, menciptakan harapan-harapan baru di publik, menciptakan keterbukaan di publik, tapi yang mengawal fundamental ekonominya di dalam ya, seperti contoh menjaga disiplin fiskal ya, terus kemudian menjaga agar utang tidak membengkak dan seterusnya.
itu tetap harus ada gitu loh yang in the long term. Nah, makanya kan ada dirjen-dirjen yang terkait dengan yang dulu namanya Badan Kebijakan Fiskal. Nah, itu yang harus terus mengawal. Jadi artinya secara publik exposure-nya beliau memang luar biasa dan ada yang berdampak positif ya. Tadi mungkin dominasi ada positif negatif, tapi dominasi sejauh ini positif karena ada penyegaran seperti itu. Nah, tapi yang di fundamentalnya secara ekonomi tetap harus ada yang menjaga seperti itu. Tapi kalau bicara soal tadi ya, untuk ekonomi itu tugas utamanya Pak Purbaya. Tapi modal utama gaya komunikasi, Mas Adi melihat apakah ini sudah menguasai setengah panggung publik? Ya, setidaknya ada optimisme, ada hope yang kemudian muncul di kalangan publik dengan Menteri Keuangan yang baru. Minimal bahwa persoalan-persoalan keekonomian kita selama ini yang compang-camping, belum ada solusi dan kemudian ada jalan keluar. Karena kalau kita mau jujur sebenarnya bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Pak Purbaya itu adalah bahasa yang cukup dekat dengan rakyat. Ketika misalnya orang bertanya-tanya apa bentuk kehadiran negara kepada rakyat, ternyata dengan penjelasan Pak Purbaya soal subsidi baik di solar, pertalite, kemudian LPG 3 kg itu luar biasa. Ketika disebutkan oleh Pak Purbaya, harga asli LPG tabung gas 3 kg itu 42.000, tapi rakyat membeli sebesar 12.000. Ada semacam subsidi yang diberikan oleh negara 30.000 setiap tabung LPG dibeli oleh rakyat. Itu kan selama ini banyak yang nggak tahu. Begitupun dengan harga solar. Solar itu kan sekitar 11.920 sekian, tapi kemudian rakyat itu bisa membeli dengan harga 5.000 sekian. Itu adalah sesuatu yang kalau kita mau jujur, kita pun juga baru ngeh bahwa ada bentuk subsidi dalam sektor energi dan non-energi yang cukup luar biasa yang diberikan oleh negara. Nah, yang ingin saya katakan adalah penting juga memberikan edukasi kepada rakyat. Kan kalau kita bicara tentang ekonomi, istilah-istilahnya ini melangit, tidak membumi, jelimet, dan bahasanya pun agak rumit untuk dibayangkan. Tidak bisa dimengerti apalagi untuk menengah ke bawah begitu. Betul. Nah, yang menarik dari Pak Purbaya itu adalah soal diferensiasi ya. Harus kita akui Pak Purbaya ini kan relatif tidak dikenal sebelumnya. Newcomer sebagai menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dibandingkan dengan menteri-menteri yang lain kan sudah familiar. Ada yang sudah jadi ketum partai, sekjen partai, dan bahkan berulang-ulang jadi menteri. Pak Purbaya ini siapa sih kira-kira begitu? Kok tiba-tiba tampil kemudian muncul dengan gaya komunikasinya yang tidak jaim, kemudian to the point. Dan apapun yang sudah dilakukan itu adalah sesuatu yang dalam banyak hal terkonfirmasi mendapatkan dukungan publik, terutama soal WUS lah yang tolak bayar hutang dan seterusnya, termasuk soal BGN loh. BGN selama ini kan nyari tidak pernah tersentuh, tapi Purbaya mengatakan kalau ini tidak diserap maka anggarannya akan dialokasikan ke tempat yang lain. Inilah yang disukai oleh publik. Cuman memang PR terbesarnya adalah apakah modal komunikasi ini akan mendampak secara signifikan terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang lain. Itu yang ditunggu. Belak-belakannya sudah dapat, to the point-nya sudah dapat, bahasa ekonomi yang sederhana sudah dapat. Yang diinginkan oleh rakyat adalah apakah persoalan ekonomi kita selama ini bisa selesai dan tuntas. Kita tunggu. Nah, bagaimana untuk mengejawantahkan gaya bicara, gaya komunikasi yang sudah dapat sentimen positif ini ke rapor hijau untuk rapor biru deh kalau Pak Prabowo sekarang ya, rapor biru untuk Pak Prabowo Gibran di 1 tahun pemerintahannya. Gimana Prof? Tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, sejumlah warga memberi tanggapannya terkait gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut memiliki gaya beda dibanding menteri lain. Gayanya dianggap nyeleneh dan koboi. Namun warga menaruh harapan besar terhadap kebijakan yang dikeluarkannya agar pro rakyat. Menteri Keuangan orangnya seperti apa sih Mbak? Waduh, kalau orangnya seperti apa nih ya, karena saya ngelihatnya juga dari media sosial mungkin kelihatannya asik juga ya orangnya. Terus lebih kayak transparan juga. Dari yang aku tonton dan aku baca-baca itu beliau tuh kadang emang suka ngasih statement yang berbeda ya dari menteri lain, kayak agak nyeleneh gitu sebenarnya. Cuman somehow untuk beberapa statement menurut aku setuju sih, kayak ada beberapa komentar-komentar beliau terkait kebijakan yang dibuat oleh mungkin pemerintah lain atau oleh DPR gitu ya. Itu yang menurut saya itu beliau pro rakyat. Menurut aku dia cukup ya dengan label cowboy dia sih make sense ya. Dan seneng aja punya menteri yang memang dia pro rakyat.
Kita bahas gaya ceplas-ceplos Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan bagaimana gaya komunikasi ini juga berdampak menggenjot ekonomi, masih bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno dan Ekonom Universitas Indonesia Talisa Aulia Valianti. Prof. Talisa, menyambung yang tadi ya, kalau kata Mas Adi kan sudah punya modalnya nih gaya komunikasi yang punya sentimen positif, tapi agar ini diejawantahkan di rapor biru di setahun pemerintahan Presiden Prabowo, ini apa yang harus dilakukan, Prof? Ya, menurut saya menyeimbangkan karena gini, yang banyak diungkapkan di publik itu kan terutama pernyataan yang sifatnya pro growth. Jadi yang ke arah spendingnya lebih baik, seperti itu mendukung cukai, pajak tidak naik, itu kan rata-rata tuh semuanya harapannya untuk kepertumbuhan ekonomi. Jadi mendorong bagaimana kan yang sebelumnya mungkin agak lebih ke stability gitu. Ya. Nah, namun jangan lupa di masyarakat itu kita ada 2 segmen. Masyarakat umum yang tadi banyakkan ke mikro, terus kemudian nanti ada investor. Nah, ini 2, karena yang akan berinvestasi ini terutama para investor. Karena sempat kan di awal-awal investasi itu agak turun, ada pernyataan-pernyataan yang kurang pro investment sebetulnya. Seperti yang utang WUS itu memang ada benarnya kalau dari sisi publik, namun kalau dari sisi default, kalau kita bicara itu certainty dari suatu regulasi terhadap kebijakan pembayaran utang, nah itu akan mengganggu dari sisi investor. Makanya sempat saham agak turun. Misalkan. Nah, investor saham mulai worry lah kalau misalkan gini, nanti siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ini masih lempar-lemparan antara Kementerian Keuangan dengan Danantara. Danantara sendiri itu cenderung agak menolak juga awal-awal ya, tapi nggak tahu nanti perkembangan terakhir. Nah, ini kan jadi lempar-lemparan seperti ini, kemudian akhirnya menimbulkan ketidakpastian di capital market, terutama di investor juga gitu. Jadi investor kalau mau invest lagi atau memberi pinjaman ke Indonesia, khawatir gitu, seperti itu. Jadi ini ada 2 sisi, yang segmennya ini jadi nggak bisa hanya publik yang masyarakat umum semua, tapi juga ada untuk investor ini yang juga berpengaruh kepada perekonomian gitu. Nah, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. Jadi mungkin balancingnya ya nanti untuk forum kepada investor mungkin tentu agak lain harus ininya ya, maksudnya dengan ke masyarakat umum gitu. Nah, yang ke investornya ini harus meyakinkan ini bagaimana satu pemerintah menjaga fiskal stability. Untuk stability-nya itu investor masih mempertanyakan. Kalau pro growth-nya, narasi yang growth itu investor pun sudah mengakui memang Pak Purbaya akan berjanji untuk lebih pro growth gitu, mendorong spending, kemudian tidak menaikkan pajak dan seterusnya. Namun di sisi investor itu punya kacamata ke fiscal stability karena nanti ujungnya ke yield dari obligasi, SBN dan seterusnya karena mereka akan beli SBN atau akan melakukan foreign direct investment di Indonesia. Tapi gaya-gaya yang lain seperti bagaimana dia mendorong BUMN dan lain sebagainya, walaupun itu ya Kementerian Keuangan dan BUMN kan ada relasi ya. Tapi bagaimana misalkan beliau menyampaikan bahwa ya ada hubungannya lah dengan keuangan seperti itu, keuangan BUMN dan seterusnya. Nah itu juga membantu ya. Jadi ternyata gaya yang dibutuhkan itu adalah gaya yang pro rakyat, dekat dengan rakyat, mudah dipahami. Dan beliau tuh mau turun lapangan, itu juga satu hal yang positifnya itu ngecekin turun lapangan. Mana nih KL yang tidak membelanjakan dengan baik, akan ada satgasnya, akan diawasi pengawasan penyerapan anggarannya. Nah itu perlu kayak gitu. Jadi yang bagus dari beliau juga adalah itu turun ke lapangan. Iya, turun lapangannya itu menurut saya tuh cukup bisa. Cuma tadi segmen untuk investor yang untuk meyakinkan bahwa kita akan menjaga ekonomi makro stability yang selama itu menjadi benderanya Bu Sri Mulyani, yang selalu menjadi tag-nya beliau. Nah itu yang mungkin masih perlu diperkuat. Ya, karena stabilitas fiskal juga dibutuhkan ya untuk investor, untuk certainty-nya bagaimana nih invest di Indonesia. Tapi Mas Adi, dengan tadi kan ya memang jadi Menteri Keuangan susah sekali. Komunikasinya harus bisa diterima publik, tapi investor juga harus ditenangkan begitu untuk mau invest di kita. Tapi sebenarnya Mas, apa sih yang publik nantikan? FYP udah sering lah Pak Purbaya, tapi yang ditunggu dalam waktu dekat ini apa sih? Ya saya kira banyak hal ya, kan kita sudah dapat bagaimana Menteri Keuangan dengan gaya yang bahasanya mudah dipahami, ceplas-ceplosnya dapat, koboynya dapat, kebijakan-kebijakan yang diapresiasi publik sudah dapat. Nah, yang ditunggu ke depan adalah apakah persoalan-persoalan yang selama ini menjadi concern dan itu misalnya menjadi concern publik dan diprotes soal pajak. Ini kan apa-apa pajak kan, minum pajak, makan pajak, nongkrong pajak, ini itu pajak. Bisa tidak bahwa Kementerian Keuangan yang baru itu relatif dalam konteks pajak-pajak ini adalah ada sesuatu yang kemudian bisa ada harapan baru yang dinilai tidak terlampau membebani. Apalagi terkait dengan pajak-pajak daerah yang bermunculan di mana-mana. Itu kan dipastikan jangan lagi ada sesuatu yang membebani rakyat. Apalagi soal hutang, kan selama ini kita itu dibayangkan oleh hutang yang
seakan-akan kekayaan kita ini diproyeksikan salah satunya adalah untuk bayar hutang, dan bayar hutang. Itu yang akan Bisa langsung tidak dinilai ya. persoalan-persoalan hutang ini bisa tuntas, bisa selesai dengan gaya koboi dan komunikasi yang lebih mudah ini. Ya. Dan yang paling penting adalah soal stimulus ekonomi. Ya. Apakah misalnya daya beli masyarakat yang sempat melandai, sempat melambat di tangan Pak Purbaya secara signifikan sudah mulai tumbuh, sehingga secara perlahan misalnya ekosistem ekonomi UMKM kan terbantu dengan itu semua. Ya. Kalau ini yang didapatkan, saya kira ini akan menuju rapor biru. Komunikasinya dapat, substansinya dapat, dan memiliki keberpihakan kepada masyarakat secara umum. Oke. Kan sederhana gitu saja, Telisha. Iya, kalau singkatnya Prof. Telisa, dari sisi ekonom apa yang harus segera dikejar di momentum ini? Ya, salah satunya yang kami harapkan Pak Purbaya juga bisa mengejar koruptor ya. Karena itu juga salah satu sumber kenapa ekonomi kita ini tumbuhnya susah untuk di atas 5%, karena dibocorkan terus, istilahnya digembosi dengan korupsi-korupsi. Kan beliau juga akan berjanji ini korupsi-korupsi, terus yang pengemplang pajak, jadi tidak menaikkan tarif, tapi yang pengemplang pajak ini harus dikejar, karena kan kita tetap butuh dana nih untuk membiayai. Ditarik-tarikin ya, mana nih uang-uang pajaknya gitu ya, Prof. Telisa ya, yang ngemplang-ngemplang. Sama tax avoidance dan tax evasion-nya. Jadi itu PR-nya, dan harapannya beliau dengan Kementerian Keuangan punya power dari sisi budget, itu juga bisa mendorong kementerian lain untuk lebih baik lagi. Karena kan yang lain jadi terpacu begitu ya. Harapannya seperti itu sih. Ya, terima kasih Prof. Telisa, terima kasih juga Mas Adi. Kita tunggu kinerjanya Menteri dengan gaya koboi, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewat, terutama di momentum 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Terima kasih sekali lagi, selamat malam.